Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 10 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, kita kembali di dalam kajian rutin Islam ilmiah. Setiap Rabu pagi membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa berhadir di studio Roja TV, dan biasanya kajian ini langsung dari Kota Banjarmasin, studio Dakwah Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, dan sifat iffah, sifat kesucian, tidak meminta-minta, dan kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita ketahui bersama bahwasanya di beberapa hari terakhir terdapat pengacauan terhadap keamanan yang ada di tengah rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia kita ketahui adalah sebagian besar kaum muslim. Dan juga kita sudah ketahui bersama bahwasanya kekacauan tersebut akhirnya mengakibatkan tidak stabilnya keamanan nasional. Dan jika dilihat dari agama, mengacaukan keamanan adalah bukan dari perbuatan yang disyariatkan dalam agama Islam, bukan dari perbuatan yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, sebagai negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir." Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan sebelum rezeki. Beliau meminta keamanan sebelum rezeki, menunjukkan keamanan lebih penting dan lebih utama dan lebih dibutuhkan di dalam kehidupan manusia dibandingkan makanan dan minuman serta sandang pangannya. Disebabkan dari dua sisi. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan keamanan adalah penyebab datangnya rezeki. Menjadikan keamanan adalah penyebab datangnya rezeki. Kalau tidak aman, maka orang-orang akan susah untuk mengais rezeki karena tidak ada keamanan. Makanya di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meminta keamanan sebelum rezeki, sebelum makanan dan minuman, pakaian, sandang pangan, dan semisalnya. Karena dengan keamanan akan terdapat rezeki. Kemudian juga sebab yang kedua, yaitu makanan dan minuman tidak akan terasa menjadi makanan yang lezat, minuman yang nyaman, tatkala tidak ada keamanan. Seenak apapun makanan dan senyaman apapun minuman, sebagus apapun pakaian, selezat apapun nikmat rezeki yang Allah berikan, tidak akan terasa nyaman tatkala tidak ada keamanan. Mau makan, ada bom. Mau minum, minumannya paling lezat, ada penembakan, tidak akan terasa keamanan tersebut. Tidak akan terasa kenyamanan pada makanan dan minuman tersebut. Ini dua sebab kenapa keamanan lebih dahulu diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan makanan dan minuman. Karena dengan keamanan datang rezeki, orang dapat mengais rezeki dengan mudahnya, mengerjakan aktivitasnya. Dan dengan keamanan tersebut, makanan akan terasa. Tanpa keamanan, makanan dan minuman tidak akan terasa. Disinilah para ulama mengatakan, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mengedepankan minta aman sebelum makanan dan minuman. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa di dalam surat Quraisy, di ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-saif, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, yang telah memberikan makanan dari lapar mereka dan memberikan keamanan dari rasa takut mereka. Kalau Anda katakan tadi, ada orang mengatakan misalkan seperti itu, bahwa Nabi Ibrahim minta keamanan dahulu sebelum makanan. Lalu di dalam surat Quraisy, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kenyang dari lapar sebelum rasa aman dari rasa takut? Maka bisa dijawab, dan jawaban ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya surat Quraisy itu redaksinya ditujukan kepada orang-orang musyrik
Dan ketika berbicara dengan mereka, lebih baik memulai pembicaraan dengan yang sedikit sebelum yang banyak. Dengan yang mudah sebelum yang besar. Ya, dengan yang sedikit sebelum yang banyak. Membicarakan makanan sebelum amanan. Membicarakan yang mudah ringan sebelum keamanan. Coba perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah juga sama memulai dengan yang sedikit sebelum yang banyak. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Artinya, dan wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Lihat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah memulai dengan penciptaan yang kecil sebelum yang besar. Penciptaan manusia lebih kecil dibandingkan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman dalam surat Ghafir, "La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas afala ta'qilun." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu surat Ghafir ayat 57. Maka jawabannya seperti itu. Tetap berarti menunjukkan bahwasanya nikmat aman lebih utama dibandingkan makan dan minum. Maka siapa saja yang mengacau keamanan, dia disebut sebagai mufsiduna fil ard, merusak di bumi. Orang asik-asik mengerjakan aktivitasnya, ada bom. Para petugas keamanan dengan beban yang begitu berat, ada tembakan langsung kepada mereka. Ini pengacau keamanan, ini bukan dari Islam. Karena keamanan sangat tinggi kedudukannya dari Islam, di dalam agama Islam. Ini yang pertama. Dan ingat baik-baik, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat-ingat nikmat. Dalam surat Al-Maidah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan atas kalian. Itu redaksi ayat ditujukan kepada orang beriman. Di sana ada redaksi ayat yang ditujukan kepada seluruh manusia untuk mengingat nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dalam surat Fatir ayat 3, "Ya ayyuhan nas udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai manusia, sebutlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Surat Fatir ayat 3. Dan termasuk nikmat Allah yang paling terbesar adalah nikmat keamanan. Maka siapa saja yang merusak keamanan, maka dia telah dinyatakan sebagai orang yang tidak bersyukur. Nah, ini hati-hati, ya. Dan berarti dia masuk ke dalam perangkapnya. Perangkapnya iblis, yaitu menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Raja TV
Berarti target operasi iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang termasuk tidak bersyukur adalah berarti mengacau keamanan. Ya, termasuk tanda orang tidak bersyukur adalah mengacau keamanan. Maka di sini letak pentingnya keamanan yang menjadi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, sekarang kita ingin lihat lagi. Apa keamanan, apa ketinggian kenikmatan aman di tengah-tengah manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an aman ini sebagai nikmat yang Allah berikan, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Berarti orang yang mengacau keamanan, sekali lagi dia termasuk orang-orang yang kena perangkap iblis, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengacau keamanan berarti tidak bersyukur. Karena nikmat aman itu adalah nikmat yang Allah sering sebutkan di dalam Al-Quran. Coba perhatikan dalam surat Al-Qasas ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'." Artinya, apakah kami belum menetapkan untuk mereka tempat yang suci yang aman, yang mana buah-buahan akan datang, segala buah-buahan akan datang kepada tempat tersebut. Lihat disebutkan di sini, Allah menyebutkan aman sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, surat Al-Ankabut ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun." Apakah mereka tidak melihat kami telah menjadikan daerah yang aman, tempat suci yang aman, yang mana orang-orang dari samping sekitar mereka mengambil rasa aman tersebut. Apakah dengan kebatilan kalian beriman dan dengan nikmat Allah kalian kufur? Lihat lagi di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna." Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait, yaitu Al-Ka'bah al-Musyarrafah, sebagai tempat untuk beribadah bagi manusia yang aman. Ini menunjukkan bahwa aman nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang merusak keamanan berarti dia merusak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah berapa kita ambil? Yang pertama, nikmat aman lebih utama dibandingkan makanan dan minuman. Yang kedua, nikmat aman adalah nikmat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengingatnya. Yang ketiga, nikmat aman, keamanan sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai nikmat yang patut disyukuri oleh Allah, oleh manusia, karena nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keamanan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang bisa beribadah kepadanya tatkala aman. Lihat ya. Kita ini manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini tidak akan bisa berdiri dengan tegak, dengan maksimal sebagaimana
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai, jika salah seorang dari kalian beramal, hendaklah dia amalkan dengan maksimal. Dengan maksimal. Tidak bisa kita mengamalkan ibadah dengan maksimal, dengan sempurna tanpa keamanan. Ya, tanpa keamanan. Tidak bisa seseorang sholat dengan maksimal tanpa keamanan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sholat, ya. Tidak bisa dikerjakan kecuali dengan aman. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, jagalah salat 5 waktu dan salat pertengahan, yaitu salat asar. Dan berdirilah untuk Allah dengan berdiri yang lama. Dan jika kalian takut, lihat di sini ada rasa takut, maka sholatlah dalam keadaan berjalan, naik kendaraan, ya. Dan jika kalian aman, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang diajarkan kepada kalian sebelum kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Lihat, ayat ini menunjukkan bagaimana seseorang bisa mengerjakan sholat dengan aman. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sholat takut yang disebut dengan sholat al-khauf, tatkala perang. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Jika kalian merasa aman, maka dirikanlah sholat. Ya, kapan sudah tidak takut lagi, maka dirikanlah sholat. Kenapa? Karena ada keamanan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan itu dalam surat An-Nisa ayat 102 sampai 103. Taib. Kalau begitu, sholat bisa dikerjakan dengan maksimal. Sholat ibadah yang paling agung. Amudul Islam. Tiangnya agama Islam. Yang tidak sholat bukan Islam. Kemudian amalan yang paling pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Sholat adalah penentu nasib seseorang di hari kiamat. Sholatnya baik, maka dia akan baik di hari kiamat. Sholatnya buruk, akan buruk. Ini sholat tidak bisa dikerjakan secara maksimal kecuali dengan aman. Lihat bagaimana pengacau keamanan menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian menarik, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah, beliau membawa, lihat, dakwah akan sampai kepada manusia dengan aman. Ya. Dan coba berpikir, yang suka membuat teror, mengebom, mengacau keamanan, coba berpikir, mana mau diterima dakwah kalau seandainya dengan kekerasan dan kebengisan. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Innama bu'ithtum muyassirin la mu'assirin, sesungguhnya kalian diutus memberikan kemudahan, bukan memberikan kesulitan. Innama bu'ithu bil hanifiyyati samhah, sesungguhnya aku diutus dengan kemudahan, dengan agama yang lurus dan ajaran yang mudah. Bagaimana dengan kebegisan, dengan akhlak yang buruk, mengacau keamanan, tidak akan diterima. Lihat Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Salah satu perjanjian Hudaybiyah, MOU-nya pada perjanjian Hudaybiyah itu adalah waqful harbi 10 sinin ya'manu fihan nas. Artinya berhenti terjadi gencatan senjata, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Manusia di dalamnya aman.
Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Dalam jangka 2 tahun, Nabi Muhammad SAW tahun ke-8 Hijriah ingin menaklukkan kota Mekah. Ketika tahun ke-6 Hijriah ingin beliau umrah, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Beliau pada waktu itu membawa berapa orang? 1.500 orang saja dari sahabat Rasulullah SAW. Ketika terjadi keamanan, dakwah diterima. Ketika penaklukan kota Makkah, beliau membawa berapa orang? 10.000 orang. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keamanan akan melancarkan dakwah. Melancarkan dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah salaf. Jadi pengacau keamanan bukan sedang membawa bendera Islam. Ya. Hatta walaupun dengan slogan jihad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, lihat lagi dalam perihal haji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keamanan. Fa idza amintum, jika kalian merasa aman. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ya. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Jika kalian merasa aman, maka barang siapa yang mengerjakan haji secara tamattu' dengan mengerjakan umrah kemudian haji, maka famastaysara minal haji. Apabila dia mudah untuk menyembelih hewan haji. Ini menunjukkan keamanan, pelancar, memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, lihat pentingnya keamanan dari sisi yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keamanan diharapkan dimanapun dan kapanpun. Diharapkan dimanapun, dimanapun dan di zaman apapun. Lihat cerita Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Musa diperintahkan untuk melawan Fir'aun dan tukang sihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 31. Wa an alqi 'asak. Letakkanlah tongkatmu. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ketika Nabi Musa melihat tongkat tersebut bergerak-gerak seakan-akan dia adalah jin. Walla mudbira. Nabi Musa alaihissalam melangkah ke belakang. Walam yu'aqib, dan tidak melawan. Kemudian Allah berfirman, "Ya Musa aqbil, wahai Musa maju. Wala takhaf, innaka minal aminin." Jangan takut, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang aman. Lihat, keamanan diperlukan di mana saja, kapan saja. Lihat lagi ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Yusuf sudah menjadi Azizu Misr, yaitu menjadi penguasa Mesir. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayh wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Surat Yusuf ayat 88. Ketika mereka memasuki Nabi Yusuf alaihissalam, menemui Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf mengatakan, ayat 99, salah agak keliru saya. Falamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka masuk kepada Yusuf alaihissalam, awa ilaihi abawai, Nabi Yusuf merangkulnya. Kedua orang tuanya dirangkul oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan alaihissalam, masuklah ke negeri Mesir, insyaallah dalam keadaan aman. Lihat bagaimana keamanan sangat diperlukan
dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Lihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika penaklukan kota Makkah, beliau mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjid fahuwa amin, wa man dakhala dara Quraisy fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah-rumah orang Quraisy, dia aman. Aman sangat diperlukan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka keamanan adalah sesuatu nikmat yang sangat berharga di dalam agama Islam. Berarti yang mengacau keamanan, dia bukan dari perbuatan Islam. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, coba perhatikan lagi bagaimana keamanan sangat dipentingkan dan nikmat Allah yang besar bagi seorang muslim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk penghuni surga bahwasanya masuklah ke dalam surga dengan aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan aman. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menyebutkan aman tersebut aminin. Allah menyebutkan aman tersebut untuk penghuni surga. Menunjukkan keamanan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 46. Ini para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Oleh karenanya Islam sangat mengecam tentang pengacauan terhadap keamanan. Dan Islam adalah syariat yang menjunjung keamanan. Lihat, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjaga keamanan dan tidak memberikan keburukan kepada tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa mereka? Man la ya'manu bawa'iqahu jarahu bawa'iqahu. Barang siapa yang tidak bisa memberikan keamanan, tidak bisa menahan keburukan terhadap tetangganya, tidak dinyatakan beriman oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Kemudian lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi." Seorang muslim yang benar-benar terdapat sifat Islam di dalam dirinya adalah yang mana dia menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti kaum muslim. Jadi Islam sangat menjunjung keamanan dan sangat mengecam perbuatan yang mengacau keamanan. Terakhir, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, saya ingin menyebutkan di sana ada keamanan yang sangat luar biasa. Lebih daripada keamanan hanya di dunia. Yaitu keamanan ketika seseorang aman. Tidak masuk ke dalam neraka dan selamat dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini aman di puncak keamanan. Maka berharaplah mencari keamanan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Sesungguhnya orang-orang yang yulhiduna fi ayatina, yang menolak, tidak terima, tidak beriman
terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. La yakhfauna alaina. Mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka lebih baik dari orang-orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mendatangkan keamanan? Inilah keamanan yang hakiki. Keamanan yang dicari oleh setiap muslim. Yaitu lepas dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad pernah ditanya, rahimahullah, mata raha, kapan datang keamanan hakiki? Kapan datang istirahat yang benar-benar tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir? Maka beliau mengatakan, inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah. Ketika kakimu pertama kali kamu letakkan di surga, maka pada saat itu adalah aman. Makanya sebagian ulama mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada rasa nyaman, tentram, istirahat, rehat yang benar-benar kecuali ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa khawatir. Takut yaitu para ulama sebagian menafsirkan dia tidak takut untuk meninggalkan keluarganya karena dia mati di jalan Allah. Dia mati dalam keimanan karena keluarganya yang akan menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khawatir, dia tidak khawatir untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Maka inilah aman yang hakiki. Semoga kita dengan kajian ini memberikan pelajaran kepada kaum muslim, terutama anak-anak muda. Jangan ikut ajakan-ajakan untuk mengacau keamanan. Karena bisa dipastikan itu bukan dari syariat Islam. Itu bukan dari jihad. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahannya yang diberikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah tadi pembahasan kita berkaitan dengan tema mengacau keamanan bukan dari Islam. Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang bertanya secara langsung, silakan di 0218236543 untuk menghubungi kami melalui telepon atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan dari saudara kita, Bapak Tarijo di Bandung, Ustaz, yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, apakah para asatid Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ikut menderadikalisasi orang-orang yang berpengaruh keras mengenai pemahaman jihad yang salah, yaitu teroris? Ya, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendakwah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaful ummah, mereka senantiasa mendidik umat insyaallah ta'ala yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan salah satu pemahaman yang diajarkan adalah kita senantiasa harus menjunjung tinggi keamanan dan taat dan patuh kepada pemerintah yang sah dan tidak membuat kekacauan dan memberontak. Jangankan untuk memberontak, berdemo saja, maka ulama-ulama Ahlus Sunnah mereka memfatwakan haram hukumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat
kepada para pemimpin, maka janganlah dia memperlihatkan di hadapan khalayak ramai. Falyakhudh biyadihi, tetapi ambillah kedua tangannya. Fa in qabila fadha wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau seandainya diterima, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak terima, tugasnya sebagai rakyat yang menasihati sudah selesai. Maka ini yang selalu kita ajarkan kepada umat Islam. Dan itu salah satu bentuk kontribusi para pendakwah Ahlus Sunnah, terutama di negara ini, untuk senantiasa menghilangkan sikap kekerasan dan sikap mengacau di dalam agama. Dan perlu diperhatikan baik-baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim mempunyai akidah, agama yang kita yakini. Dan orang-orang selain Islam, mereka mempunyai keyakinan. Dan inilah tingkat toleransi yang paling tinggi yang diajarkan oleh Islam. Yaitu dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum wali yadin. Agama kalian, agama kalian. Dan bagi kami, agama kami. Ini adalah tingkat toleransi dalam beragama yang paling tinggi yang diajarkan dalam Islam. Kenapa demikian? Karena para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk dalam agama Islam. Makanya syariat jihad, ini perhatikan baik-baik. Orang-orang yang mengaku berjihad di jalan Allah. Syariat jihad bukan merusak di bumi. Tetapi syariat jihad mengajak kaum muslim dari peribadatan kepada selain Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah jihad yang menghancurkan bumi. Tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil, orang-orang lemah. Kenapa? Karena tujuannya bukan membunuh. Tujuannya bukan menghancurkan. Beda dengan jihad-jihad yang dari agama-agama lain. Ya. Jihad bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya ketika beliau berjihad bisa dihitung dengan jari jemari. Berapa orang yang beliau bunuh dengan tangan beliau sendiri. Karena memang tujuan jihad adalah memindahkan peribadatan manusia dari beribadah kepada selain Allah kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man jahada fi sabilillah litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah, maka dia yang berjihad di jalan Allah, bukan merusak di bumi. Ya, bukan merusak di bumi. Dan ini salah satu kontribusi yang sangat berarti dari para pendakwah Ahlus Sunnah yang bermanhaj salafus saleh untuk menghilangkan kekerasan, kekacauan, pengacauan keamanan atas nama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar orang yang mendukung pelaku bom bunuh diri ini bahwa orang-orang yang mati dalam melakukan bom bunuh diri termasuk mati syahid. Bagaimana menjawab persoalan ini? Dari Abu Haris di Natuna, Kepulauan Riau, Ustaz. Silakan. Ya, jazakumullahu khairan kepada Abu Haris di Natuna, Kepulauan Riau. Maka perhatikan, asy-syahadah, mati syahid, itu adalah keutamaan dalam agama. Dan seseorang bisa dinyatakan mati syahid ketika dia dinyatakan sesuai dengan agama. Seperti misalkan orang yang meninggal berperang di jalan Allah, dia mati syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut, dia mati syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam, dia mati syahid. Orang yang meninggal karena
hal-hal lain banyak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis sahih tentang kematian dengan cara syahid. Nah, perlu diingat, kita tidak diperbolehkan untuk menentukan si fulan syahid, si fulan tidak syahid, si fulan penghuni neraka, si fulan tidak penghuni neraka, kecuali berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, kita tidak dibenarkan untuk menyatakan si fulan mati syahid. Karena satu, niat seseorang yang mengetahui hanya Allah. Yang kedua, akhir hidup seseorang, nasib seseorang yang mengetahui hanya Allah. Maka kita bisa berharap, hanya bisa berdoa, semoga si fulan yang meninggal di jalan Allah mati syahid. Ya, semoga si fulan yang berperang di jalan Allah mati syahid. Taib. Sekarang kita beralih kepada permasalahan lain. Apakah orang-orang yang membuat kekacauan, mengebom di tengah kerumunan masyarakat sivil, baik tengah muslim ataupun kafir, apakah itu termasuk daripada berjihad yang jika dia mati di situ disebut sebagai orang yang mati syahid? Jelas-jelas tidak. Dengan keyakinan, dan ini akidah seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang yang kafir dalam perjanjian aman, maka dia tidak mencium bau surga. Ini akidah seorang muslim. Ini hadis Rasul yang merupakan akidah bahwa seorang muslim diwajibkan untuk menjaga kesepakatan. Kita ini agama Islam yang gentle, agama Islam yang laki-laki, bukan agama Islam yang pengecut, tidak bawa senjata kemudian kita bom. Tidak. Lihat bagaimana terjadi peperangan Badar. Terjadi sijal. Utusan dari kaum muslim, utusan dari kaum kafir. Utusan dari kaum muslim, utusan. Sampai 3-5 orang. Baru setelah itu perang. Face to face. Bukan seperti orang tidak ada senjata. Orang bukan berperang. Kemudian dibom seenaknya. Ini bukan jihad sama sekali. Sama sekali bukan jihad. Ya, meskipun dibawa-bawa slogan jihad. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berjihad itu mempunyai kaedah-kaedah yang kita harus turut. Bukankah jihad ibadah kepada Allah? Ibadah yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yakini orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah, dia mati syahid. Cuma pertanyaannya, apakah yang membom di tengah masyarakat sivil, baik muslim, dan ternyata yang banyak terbunuh adalah kaum muslim. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang muslim itu adalah sebuah kekafiran. Nabi Muhammad SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min ihraqi damin muslim. Artinya, hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan tertetesnya darah seorang muslim. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pengacauan terhadap keamanan, bukan jihad sama sekali. Ini kalau seandainya yang mengakukan adalah dari kaum muslim dan mereka membawa slogan jihad. Jadi para ikhwah, terutama para anak-anak muda, ayo kembali ke majelis-majelis ilmu. Kembali kepada ulama-ulama kalian. Lihat orang-orang yang kadang-kadang dia mengaku kelompok-kelompok jihad. Jauh dari pesan-pesan dan fatwa-fatwa para ulama. Tidak punya ulama. Dan begitulah memang sifat-sifat orang-orang khawarij. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bedakan antara orang yang berjihad, benar-benar jihad, dia dijamin mati syahid. Dan penjaminan tersebut itu pun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita langsung memvonis si fulan syahid, si fulan gak syahid. Nah, kita lari kepada apakah pemboman, pengacauan, membunuh petugas keamanan, membunuh pemerintah itu termasuk jihad. Kala, dan ini akidah.
Tidak sama sekali. Dan ini akidah yang pantang putus, dan ini yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Masih kami bacakan dari pesan singkat pertanyaan dari saudari kita, Saudari Ima dari Pati, Jawa Tengah. Ustadz, bagaimana jika kita menyikapi atau melihat di tengah-tengah rakyat kita atau di tengah masyarakat kita ada pemuka agama yang kita anggap faham ilmu agamanya, dia malah justru memimpin masyarakatnya untuk berbuat radikal. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti ini, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, atas pertanyaannya. Maka kita harus yakini baik-baik. Rasulullah SAW sudah menyebutkan, di sana ada duat ala abwabi jahannam. Pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada neraka jahannam. Terlihat dari penampilan, wah, ahli agama. Dari titel, wah, ahli agama. Tetapi malah merusak agama. Dan lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, la inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu fa'adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung seketika dari hati-hati para ulama, akan tetapi mewafatkan para ulama tersebut. Sampai jika tidak tersisa para ulama, maka apa yang terjadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemuka agama. Mereka ditanya, lalu mereka menjawab tanpa ilmu. Mereka menyesatkan dan mereka sesat. Mereka sesat dan menyesatkan. Maka kalau seandainya ada seorang pemuka agama yang malah mengajak orang-orang untuk berbuat kekerasan, berbuat kekacauan. Karena kalimat radikal ini pun adalah kalimat yang kadang-kadang samar dia. Ya. Sebagian orang kadang-kadang mengatakan orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajari tauhid, menjauhkan manusia dari perbuatan bid'ah, nanti disebut radikal juga. Ya. Makanya saya kadang-kadang memakai kata-kata radikal ini agak dia bias maknanya. Oleh sebab itu lebih baik dikatakan yang mengacau keamanan, kemudian membuat kekerasan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat baik-baik para pemirsa, orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Sunnah Nabi, mengagungkan hadis-hadis Rasul, mengikuti jalan salafus saleh, ini bukan radikal. Yang mengamalkan amalan sunnah, memakai jenggot, dipakai ya jenggotnya ya. Dipakai apa dipanjangkan ya? Dipanjangkan. Ya, dipanjangkan. Kemudian celana di atas 2 mata kaki, perempuan yang memakai cadar, jilbab lebar. Ini bukan radikal. Ini ingin mereka itu ingin benar-benar menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan sunnah Nabi mereka yang mereka cintai. Jangan dituduh macam-macam. Dituduh radikal lah, dituduh wahabi lah, dituduh inilah. Maka ini tuduhan yang keji. Ya, hati-hati. Nanti kita akan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah. Kenapa umatku yang mengajari sunnah disebut radikal? Ini hati-hati. Maka kekacauan, kekerasan, kemudian mengacaukan keamanan, membunuh petugas keamanan, ini yang disebut dengan radikal. Dan itu tidak diajarkan dalam ajaran salafus saleh. Ajaran Islam yang bermanhaj salaf tidak pernah diajarkan seperti yang saya bilang. Ini akidah yang kita mati di atasnya dan kita minta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Kita akan coba berikan kesempatan bagi penanya langsung melalui telepon. Silahkan di 0218236543 mulai sekarang, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari
Umu Abdillah di Takengon, Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Jadi Ustaz, ini ada keluarga yang masuk dalam satu jamaah tabligh itu Ustaz. Baik. Jadi karena kami pun baru mengenal sunnah, alhamdulillah lewat ceramah di Roja. Jadi suami juga sudah menghidupkan jenggotnya dan saya pun sudah mulai bercadar. Okay. Jadi dikira oleh keluarga saya ini kami sekelompok tabligh gitu. Jadi diajak untuk ke India Ustaz. Diajak ke India. Terus untuk mengikuti perkumpulan 3 hari, 40 hari begitu Ustaz. Jadi waktu saya memperkenalkan yang saya dapat hidayahnya dari Roja gitu, saya perkenalkan Roja, mereka melarang karena ini Wahabi katanya Ustaz. Saya nggak ngerti. Bisa mohon nasihat Ustaz. Iya. Ya, itu aja Ustaz. Jazakillah khair. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya sarankan sekarang kepada seluruh pemirsa Roja TV dan seluruh para pendengar Radio Roja yang sudah mulai hatinya condong kepada akhirat. Oh, ternyata dunia begini-gini aja. Oh, yang sudah mulai ingin lebih mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata saya ibadahnya dahulu salah semua ataupun tidak sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Maka dia mulai condong untuk lebih nyunnah, lebih ingin sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Saya pesan kepada mereka-mereka ini, maka duduklah di majlis-majlis ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal modal dilihat tampang, ya. Ini kejadian kemarin waktu umroh, kejadian ada orang awam tapi pakai surban merah begitu, jenggotan. Maka ada orang datang umroh bertanya, "Syekh, gimana hukum ini?" Enggak, semua orang yang jenggotan disebut syekh. Nah, ya, maka inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maka perhatikan ya, kepada siapa kita belajar. Kalau yang diajarkan tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka ambillah ilmu banyak-banyak darinya. Dan saya pesan kepada kaum muslim sekarang, dimanapun Anda berada, pemirsa Roja TV dan para pendengar radio dan seluruh kaum muslim yang sudah mulai condong hidupnya kepada sunnah, yang sudah mulai lebih ingin memikirkan akhirat, maka duduk di majelis ilmu yang benar-benar majelis ilmu. Ngaji kitab, ya, ngaji kitab, bukan hanya sekedar tematik. Ngaji ilmu agama, dalami, hiasi diri kita dengan ilmu agama yang benar-benar mendasar, dari mulai perkara akidah yang paling dasar. Ya, pelajari itu kitab 3 landasan utama. Karena di situ ilmu akidah. Pelajari kitab tauhid, pelajari kasyfus syubuhat, bukan hanya sekedar tematik-tematik saja. Ya. Ini itu pesan saya. Maka saya katakan kepada ibu yang bertanya tadi, carilah majelis ilmu yang benar-benar mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mengenai larangan bahwa kita dituduh Wahabi, Ustaz. Ini larangan lama, saudara, ya. Larangan lama. Yang kita sampai saya kira tidak perlu kita untuk membicarakan ini lagi. Ya. Bahkan saya pernah mengatakan orang yang menuduh-nuduh orang yang mengamalkan sunnah itu disebut Wahabi itu ndeso. Iya? Ya. Karena kita ini ingin mengamalkan sunnah Rasul SAW. Yang nanti kita berhadapan di akhirat dengan Rasul SAW. Mana amalan sunnahmu? Mana amalan sunnahku yang engkau tinggalkan? Kok dituduh macam-macam? Ini tuduhan yang tidak pantas dan tidak pantas dituduhkan kepada seorang muslim yang ingin berusaha. Kita bukan mengklaim diri kita yang paling benar, tetapi kita ingin berusaha semaksimal mungkin setiap apapun dari ucapan dan perbuatan kita sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berpesan kepada ibu, kalau dituduh seperti itu, maka
pesan saya adalah bahwa tetaplah menuntut ilmu, tetaplah teguh dengan akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan jangan hiraukan dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Masih kita berikan kesempatan kembali. Silahkan di 021 823 6543. Telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Abu Mizan di Jakarta Timur. Abu Mizan di Jakarta Timur. Silahkan pertanyaannya. Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Dari pandangan Islam, bagaimana Pak Ustaz solusi terorisme menurut pandangan Islam, Pak Ustaz? Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus dan ini pertanyaan perlu diapresiasi. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya. Jadi kita sudah tahu penyakitnya. Jadi kaum muslim harus tahu bahwa mengacau keamanan, membunuh petugas keamanan itu perbuatan bukan dari Islam, dan berarti sampai sudah kajian tadi. Inti kajian tadi sudah sampai itu kepada kaum muslim. Sekarang obatnya bagaimana? Obatnya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha addu 'alaiha bin nawadhid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku dari kalian akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Maka kapan terjadi perselisihan pemahaman, si fulan mengaku paling benar, si fulan kelompoknya paling benar, si fulan kelompoknya yang paling sesuai dengan ajaran Nabi dan semisalnya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah ini yang menjadi hakim. Siapa saja kelompok yang mengaku paling sesuai dengan Islam, maka sunnah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ini yang menjadi hakim, ya, menjadi pemutus keputusan. Dan berpegang teguh kepada sunnah Khalifah Rashidah yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Dan jauhi dari perbuatan bid'ah. Karena seluruh yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka. Itu solusi yang paling utama. Agar kekacauan, pengacau keamanan, apapun slogannya. Entah itu slogannya jihad, entah slogannya apa saja. Maka kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus saleh. Itu solusi terbaik bagi umat Islam. Kembali ke majlis-majlis ilmu. Tinggalkan majlis-majlis baiat. Majlis-majlis tersembunyi-sembunyi. Ya, tinggalkan. Kumpul dengan kaum muslim. Kumpul. Berjamaah kalian. Berjamaah dengan pemimpin kaum muslim. Duduk di majlis-majlis para ulama yang memang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Cari, tuntut ilmu agama. Tuntut ilmu agama. Ini adalah solusi terbaik untuk menghilangkan kekacauan, kekerasan, terutama jika dikategorikan di bawah-bawah slogan jihad. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih ada kesempatan Ustaz ya? Satu lagi Ustaz. Satu lagi penelpon. Silakan di 0218236543, telepon yang terakhir. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Bapak Ami Sultan di Sumbar. Ami Sultan. Ya. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang hati kita ini kan. Ada ya masih tua atau apa kan jualan rokok gitu kan. Kita kalau ngeliatnya nggak senang gitu, udah dibilangin nggak juga, gimana itu kan tentang hati kita gitu kan. Terus tentang menghindar, tentang jenggot gitu kan, udah dibilangin tapi juga kayak gitu, terus gimana kita ngatasin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaannya seperti ini, bahwa bagaimana kita mendakwahi keluarga.
yang masih berjualan rokok, yang masih tidak berjenggot, masih mendengarkan musik, kemudian masih bahkan lebih parah dari itu mungkin masih melakukan kesyirikan, masih melakukan perbuatan bid'ah. Maka jawabannya begini. Yang pertama, ketahuilah bahwa tugas kita itu mendakwahi, bukan memvonis ataupun berharap nilai. Kita cuma menyampaikan, wa ma'alaina illal balagh. Kita cuma menyampaikan Al-Qur'an dan hadis yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua yaitu berdoa agar yang kita dakwahi tersebut dengan 1-2 kalimat kata, dengan 1-2 ayat mereka bisa menerima dakwah ini. Maka saya berpesan, sampaikan dengan santun, dengan ilmu. Yang kedua, doakan mereka. Semoga mendapatkan kita dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah agar istiqamah di dalam keimanan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan saya berbahagia sekali bisa sampai di studio langsung. Biasanya langsung dari Banjarmasin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.